إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من الضلالة والنار. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang saya muliakan, yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tidak henti-hentinya kita mewasiatkan, mengingatkan untuk selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan segala perintah-perintah Allah di atas bimbingan Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga menjauhi segala larangan Allah, juga berdasarkan Al-Quran dan petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena takut akan siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah, suatu pemberian yang sangat berharga dan bernilai, yang tidak ada tandingannya ketika seseorang memberikan nasihat, bimbingan kepada saudaranya untuk selalu berada di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk selalu berada di atas petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk selalu berada di atas jalan yang lurus, sebagaimana yang selalu dibaca di dalam salat kita. Kita bermunajat, berdoa kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami Allah kepada jalan yang lurus. Inilah yang kita inginkan, inilah yang kita harapkan, agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayah, taufik kepada kita untuk selalu berada di atas jalannya yang lurus, mengikuti agamanya yang benar. Dan tatkala ada seseorang yang selalu mengingatkan kita, memberikan nasihat kepada kita, maka ini adalah merupakan suatu pemberian yang sangat berharga dan bernilai, yang tidak ada tandingannya. Dan demikianlah seorang muslim hendaknya mengedepankan sikap saling nasihat menasihati satu dengan yang lainnya. Hal itu telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayatnya,
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal 'ashr, innal insana lafi khusr, illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr." Wal 'ashr, demi waktu, demi masa. Allah bersumpah dengan waktu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Innal insana", sesungguhnya seluruh manusia, lafi khusrin, benar-benar berada di dalam kerugian. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala mengecualikan di antara manusia yang tidak mendapatkan kerugian, yaitu illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman kepada Allah. Keimanan yang dibangun di atas ilmu yang benar, yang bersumber dari Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa amilus shalihat, dan mereka mengamalkan ilmu tersebut. Mereka beramal saleh, mengamalkan ilmu yang telah mereka ketahui. Wa tawashaw bil haqq, dan mereka saling menasihati untuk senantiasa berada di atas kebenaran. Inilah tugas seorang muslim, mengingatkan saudaranya untuk selalu berada di atas jalan yang lurus. Kemudian Allah melanjutkan, wa tawashaw bis sabr, dan wasiat, nasihat menasihati untuk menatapi kesabaran. Juga tugas seorang muslim untuk mengingatkan saudaranya, menasihati saudaranya untuk selalu bersabar di dalam ketaatannya kepada Allah, bersabar di dalam menjauhi kemaksiatan kepada Allah, bersabar di dalam menerima segala ketentuan dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah sifat seorang muslim kepada saudaranya, senantiasa mengingatkan, memberikan nasihat agar saudaranya berada di atas jalan yang lurus, di atas jalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, di atas jalan keselamatan, jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kaum muslimin, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah, berhati-hatilah dari menentang nasihat, bimbingan. Berhati-hatilah dari menyelisihi kebenaran, menyelisihi jalan yang lurus, yaitu agama Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan di dalam Al-Qur'an sebagai peringatan bagi kita semua agar kita tidak mencontoh, agar kita tidak meniru umat-umat yang terdahulu ketika mereka diberikan peringatan, mendapatkan peringatan dari para nabi dan rasul yang datang kepada mereka. Mereka tidak mempedulikan nasihat, peringatan yang sampai kepada mereka. Mereka justru terus-menerus di dalam kesesatannya, di dalam dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, di dalam penentangannya terhadap agama Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang terjadi pada kaum Nabi Saleh alaihissalam yang dikenal dengan kaum Samud. Mereka mendapatkan bencana malapetaka yang sangat dahsyat dari Allah Subhanahu wa taala disebabkan karena mereka tidak mau menerima nasihat dari seorang nabi yang saleh yang bernama Nabi Saleh. Ketika Nabi Saleh mengajak mereka untuk memurnikan ibadah hanya kepada Allah semata, mereka tidak mau menerima nasihat tersebut. Mereka justru terus-menerus di dalam peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, di dalam kesyirikannya kepada Allah, menentang Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, menentang Allah Subhanahu wa taala dan Nabi yang diutus kepadanya. Maka datanglah bencana kepada mereka. Allah Subhanahu wa taala mengabadikan di dalam Al-Qur'an kisah tentang kaum Samud. Allah menyatakan fa'akhadhathum ar-rajfatu fa'asbahu fi darihim jathimin fatawalla 'anhum wa qala ya qaumi laqad ablaghtukum risalata rabbi wa nasahtu lakum walakin la tuhibbuna an-nasihin. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan fa'akhadhathum ar-rajfatu, kemudian kami mengirimkan kepada mereka ar-rajfah,
gempa bumi yang sangat dahsyat. Gempa bumi yang sangat dahsyat. Yang mungkin tidak ada seorang pun di zaman kita sekarang ini merasakan gempa bumi seperti yang dialami oleh kaum Samud. Begitu dahsyatnya gempa bumi yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka. Sampai-sampai Allah mengatakan fa'asbahu fi darihim jafinin. Maka setelah gempa bumi itu menimpa mereka, gempa bumi yang sangat dahsyat yang menimpa mereka, kemudian mereka pun mati bergelimpangan di dalam rumah-rumah mereka disebabkan karena penentangan mereka kepada nabi yang diutus. Nah, memperingatkan mereka. Setelah itu Nabi Saleh mengatakan, di dalam ayatnya Allah menyebutkan fatawalla anhum. Nabi Saleh pun berpaling dari mereka, kemudian sambil berkata, wa qala ya qaumi, wahai kaumku, laqad ablaghtukum risalata rabbi, sungguh saya telah menyampaikan risalah dari Rabbku. Saya telah menyampaikan risalah dari Rabbku, yaitu berupa peringatan-peringatan. Dan demikian pula busyra, kabar gembira bagi siapa yang beribadah hanya kepada Allah, dan peringatan berupa ancaman neraka Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian kata Nabi Saleh, wa nasahtu lakum, dan saya telah menasihati kalian. Saya telah menasihati kalian, walakin la tuhibbuna an-nasihin, akan tetapi kalian tidak menyukai orang-orang yang memberikan nasihat kepada kalian. Demikian apa yang disebutkan oleh Nabi Saleh kepada kaumnya. Dan sampai hari ini, di zaman kita sekarang ini, berapa banyak orang-orang yang tidak mau menerima nasihat, yang tidak peduli akan nasihat yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Mereka senantiasa terus-menerus di dalam dosa dan maksiat, sehingga datanglah kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, bencana dan musibah. Tentunya hal itu di antara faktor yang terbesar disebabkan karena dosa-dosa manusia, disebabkan karena dosa-dosa mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti yang dialami oleh kaum Samud. Mereka mendapatkan gempa bumi yang dahsyat yang kemudian mematikan mereka di dalam rumah-rumah mereka sebagai peringatan, sebagai bentuk ancaman siksaan dari Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Dan ini tentunya sebagai peringatan bagi kita, kaum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika membaca ayat ini, agar kita hendaknya mencintai orang-orang yang senantiasa memberikan nasihat kepada kita dan suka menerima nasihat yang sampai kepada kita. Kaum muslimin, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Tentunya di antara faktor yang menghalangi seseorang sehingga tidak mau menerima nasihat dari saudaranya, yaitu karena tidak mendapatkan hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak mendapatkan hidayah dari Allah. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan di dalam Al-Qur'an ketika Rasulullah SAW ingin memberikan hidayah kepada pamannya Abu Talib, Allah menurunkan ayatnya, innaka la tahdi man ahbabta. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidaklah akan mampu memberi hidayah kepada orang yang kau cintai. Walakinnallaha yahdi man yasha. Akan tetapi Allah yang akan memberikan hidayah, petunjuk kepada siapa yang Allah kehendaki dari hamba-hambanya. Maka oleh karena itulah kaum muslimin, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah, hendaknya kita banyak berdoa kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayah dan taufik kepada kita untuk menjalankan perintah-perintahnya, menjauhi segala larangan-larangannya, dan juga untuk selalu menerima nasihat yang bersumber dari Al-Quran dan petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum lima fihi min al-ayati wa dhikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang saya muliakan, yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara faktor
yang juga bisa menghalangi seseorang untuk menerima nasihat yang datang dari saudaranya, yaitu disebabkan karena hawa nafsu. Disebabkan hawa nafsu yang menyelimuti dirinya, sehingga sulit baginya untuk menerima nasihat bimbingan yang sampai kepadanya. Tentunya kita mengetahui bahwasanya jiwa yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan selalu mengajak kepada kejelekan. Di dalam ayatnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innan nafsa la'ammaratun bisu' illa ma rahima rabbi." Sesungguhnya jiwa itu selalu mengajak kepada kejelekan. Jiwa selalu mengajak kepada kejelekan, dosa dan maksiat. Illa ma rahima rabbi, kecuali jiwa yang mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jiwa yang selamat dari dosa dan maksiat. Jiwa yang mendapatkan perlindungan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, di antara sebab yang lainnya yang menjadi faktor penghalang seseorang tidak mau menerima nasihat dari saudaranya, yaitu karena kesombongan yang ada padanya. Kesombonganlah yang menyebabkan seorang sulit untuk menerima nasihat. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Iblis laknatullah alaihi untuk sujud kepada Adam alaihissalam sebagai sujud penghormatan dan bukan sujud ibadah, sebagai sujud penghormatan. Maka Iblis laknatullah alaihi menyatakan bahwasanya saya lebih baik daripada Adam. Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Engkau menciptakan Adam dari tanah. Engkau menciptakan aku ya Allah dari api, sementara engkau menciptakan Adam dari tanah. Dan tentunya Iblis menyangka bahwasanya api itu lebih baik daripada tanah. Karena kesombongan, maka Iblis pun tidak mau sujud kepada Adam. Demikianlah seseorang yang sombong, angkuh, berjalan di muka bumi ini, sulit bagi dia untuk mau menerima nasihat dari saudaranya. Maka berhati-hatilah dari ancaman Nabi kita Muhammad SAW di dalam hadis yang sahih. Rasulullah bersabda, "La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibri." Tidak akan masuk surga seseorang yang ada di dalam hatinya seberat biji sawi pun sifat kesombongan. Wal kibr, kata Rasulullah dalam hadis tersebut, dan sombong adalah batarul haqq wa dhamtun nas. Kibr, sombong adalah yaitu menolak kebenaran yang sampai kepadanya dan juga meremehkan manusia, meremehkan orang lain. Itulah bentuk kesombongan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka oleh karena itulah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, hilangkanlah sifat sombong dari diri kita. Ketika sampai kepada kita kebenaran yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah, maka terimalah dengan lapang dada. Semoga Allah senantiasa memberikan taufik kepada kita untuk menerima nasihat dari saudara kita. Tentunya di antara penghalang yang lainnya, yang menghalangi seorang untuk menerima nasihat dari saudaranya adalah karena rasa iri, hasad, dengki kepada saudaranya tersebut. Maka juga ini adalah merupakan penyakit hati yang harus dihilangkan. Rasulullah SAW telah menyebutkan, Iyakum wal hasad, fa innal hasada ya'kulul hasanat. Hati-hati kalian dari sifat hasad, sifat iri dan dengki kepada saudara kalian. Karena fa innal hasada, karena sifat hasad, iri dengki kepada saudara adalah merupakan sesuatu ya'kulul fa innal hasada ya'kulul hasanat. Karena hasad, iri dan dengki ini akan menggerogoti kebaikan-kebaikan kita, akan menggerogoti kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Seperti kata Rasulullah, kama ya'kulun nar wal hatab, seperti api yang membakar kayu yang sangat kering. Begitu cepatnya kebaikan itu hilang disebabkan karena sifat iri dengki yang ada pada seseorang. Maka ini adalah merupakan penyakit yang harus dihilangkan pada seseorang agar senantiasa Allah Subhanahu wa taala melampangkan hatinya untuk menerima nasihat dari saudaranya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan kepada kita, menunjukkan kepada kita kebenaran sehingga kita senantiasa mengikuti kebenaran tersebut. Dan kita memohon kepada Allah agar menjauhkan dari kita kejelekan, jalan kebatilan. Sebagaimana doa yang senantiasa kita panjatkan kepada Allah, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya Allah, perlihatkan kepada kami kebenaran itu adalah kebenaran dan karuniakan kepada kami untuk mengikuti kebenaran tersebut, dan jauhkanlah kami dan perlihatkan kepada kami kebatilan bahwasanya itu adalah kebatilan. Dan jauhkanlah kami
dari kebatilan tersebut. Demikianlah doa seorang muslim agar Allah senantiasa menjaganya, melindunginya di dunia ini sampai dia berjumpa Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samii'un qariibun mujibud da'wat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة.